Tujuan kita mendaki gunung bukanlah untuk menaklukkan gunung itu sendiri, tetapi bagaimana kita mencoba untuk melakukan diri kita sendiri. Gue Zikri bukan Muharram, inilah cerita gue. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama gue di Muharram Channel. Jadi di video kali ini gue akan menampilkan sebuah video berbeda ya, yaitu sebuah video review perjalanan gue mendaki Gunung Gede Pangrango. Jadi di tanggal 19 April 2017, alhamdulillah gue masih diberi kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan gue ikut ketika itu ekspedisi ke Gunung Gede Pangrango kedua kalinya dengan jalur yang sama. Jadi kita berangkat dari jalur Via Putri dan lintas ke jalur Cibodas. Jadi naik jalur Putri, turun jalur Cibodas. Jadi ketika itu di 2016 gue pernah ke Gunung Gede juga sama angkatan gue. Jadi gue mondok ya di salah satu Ciawi ya, di pondok di salah satu Ciawi. Jadi ketika itu ada kayak rehlah gitulah, kayak rehlah ya angkatan. Jadi di 2016 gue juga pernah gitu kan ngelakuin pendakian di Gunung Gede, dan ini pendakian pertama gue ya di Gunung Gede. Dan alhamdulillah di 2017 gue juga dikasih kesempatan untuk mendaki Gunung Gede juga kedua kalinya. Dan menurut gue mendaki di gunung yang sama tetapi di waktu yang berbeda itu memiliki kesan tersendiri ya. Ya mungkin ini hanya feeling gue, mungkin kalau misalnya feeling lu juga ada mungkin sama lah. Tapi kalau di feeling gue, walaupun gunung ini sama, itu gunung Gede Pangrango yang pernah gue daki, tapi kalau waktunya berbeda itu memiliki kesan yang beda lah. Apalagi juga teman-teman yang ikut ke Gunung Gede ini juga berbeda. Jadi ketika itu jauh-jauh hari ada planning, ya kan. Akhirnya ada kelas gue 1 tahun di bawah gue itu ngajakin gimana kalau misalnya ikut mendaki bareng gitu, mendaki bareng ke Gunung Gede Pangrango. Jadi ketika itu gue mikir-mikir juga, karena waktu itu gue khidmah itu kayak pengabdian, dan juga istilahnya masih ada tanggungannya. Jadinya masih mikir-mikir gitu, ikut apa enggak ya. Sampai pada akhirnya sekitar 2 mingguan sebelum keberangkatan, sebelum dibeli tiket, datang lagi ada kelas gue 1 orang. Gimana nih, jadi ikut gak? Kalau jadi ikut, ayo nanti dipesenin tiketnya gitu, terus bayar 30.000 kalau misalnya. Jadi akhirnya itu bayar 30.000 ya kan. Akhirnya gue positif ikut setelah gue izin sama pimpinan, diberi izin, akhirnya gue ikut. Ketika itu ternyata sekitar ada dari angkatan gue ikut 3 orang ya. Yang pertama namanya Abdurrahman, kedua Imam Saifullah, ketiga gue. Yang selebihnya itu ada Ustadz sebagai pembimbing itu 1 orang, 2 orang, dan sisanya itu angkatan adik kelas gue yang beda sama gue itu. Jadi ketika itu udah jadi, udah fix, akhirnya dikasih KTP segala macem. Akhirnya sampai tuh di hari H, ya kan, di hari H tanggal 19 April ya. Enggak, bukan tanggal 19, tanggal 18 April. Jadi 18 April siang sekitar jam 2 kita bertolak dari pondok gue di Ciawi ke Cipanas, Gunung Putri. Sampai itu sekitaran asar, sekitar jam 4-an. Jadi jam 4 nyampe. Ketika itu kita langsung ke pos atas. Jadi sekitar sholat asar, rebahin dikit dulu karena kan emang cuacanya dingin gitu kan. Akhirnya sekitar jam 5-an kita ke atas ketika itu. Dan ketika di atas ternyata pihak dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, TNGGP-nya itu dia kayak menolak gitu, nggak boleh mendaki malam. Dan ini peraturannya baru. Dan SIMAKSI, surat izin masuk kawasan konservasi itu, jadi dikasihnya ketika kita mendaki hari itu. Contoh, kita pesan tiket di online tanggal 19 April. Jadi otomatis mau gak mau kita tanggal 19 April itu ngambil SIMAKSI di bawah gitu. Jadi nggak boleh hari sebelumnya. Berbeda ketika tahun 2016 ketika pertama kali gue mendaki sama teman-teman gue 1 angkatan, kita mendakinya malam, walaupun tiketnya itu besoknya gitu kan. Kita izinnya ya kan, bookingnya itu besoknya, tapi kita ngedakinya malam. Dan SIMAKSI-nya itu diambil sebelum hari H-nya gitu. Dan kalau sekarang
harus di hari H ngambil simaksi. Jadinya mau nggak mau ketika itu ya istilahnya udah nggak ngapa-ngapain gitu kan, dan ketika itu tuh nggak ada penginapan ya. Kalau sekarang mungkin di atas kantor simaksi Gunung Putri itu ada penginapan gitu kan. Kalau dulu nggak ada, masih apa namanya, kebun semua, masih sawah lah, ya kan, perkebunan gitu, pertanian. Ya udah akhirnya kita balik ke masjid bawah tuh, ya, yang kalau kita naik nanjak dikit terus belok kiri. Ya, akhirnya kita di masjid bawah. Nah di masjid bawah itu alhamdulillah eh, ada apa namanya, ada orang yang mau ngasih tempat. Jadi di masjid tadi kita ngumpul di sini semua, rencana mau tidur di pelataran masjid. Alhamdulillah ada ibu-ibu ya kan, yang dulu ya Ustadz gue yang senior itu dia bilang katanya dulu ada si bapak gitu kan, tapi si bapaknya mungkin udah meninggal ya, Allah taala. Jadi udah meninggal, jadinya tinggal anaknya atau istrinya gitu. Dan juga ada santrinya juga kayak kobong gitu lah, bolak-balik gitu, tapi tidur di situ. Akhirnya yaudah kita dikasih tempat. Bayangin ada sekitar 19 orangan ya kan, atau 18 orang gitu gue lupa, tidur di situ. Ya ruangannya itu nggak banyak loh, nggak luas lah gitu kan, tapi kita ya cukup aja gitu. Jadi ada yang di kamar, ada yang di luar. Jadi waktu itu gue tidur itu di luar gitu kan. Terus juga dikasih teh hangat segala macem, pokoknya dikasih banyak lah, banyak apa namanya, makanan gitu atau minuman. Dan besoknya setelah udah beres ya kan, kita packing pagi-pagi, dan akhirnya gue sama ustadz gue itu ke bawah ya kan, sekalian simaksi. Dan ternyata surat kesehatan kita itu ditolak di sana. Jadi peraturan barunya juga, ini konyol juga sih, peraturan barunya itu surat keterangan sehat harus periksanya di simaksi. Jadi kayak Semeru lah, kalau Semeru itu kan surat kesehatan yang lebih dari H-1 itu ditolak. Jadi kayak gitu. Jadi sebelum keberangkatan harus cek kesehatan di kantor simaksinya. Waktu itu kita dapat cas sekitar 15.000 per orang kalau nggak salah. Jadi kita pagi-pagi banget jam 7 itu, kalau nggak salah seingat gue itu hari Sabtu ya. Itu sebenarnya buka jam 9, tapi karena istilahnya mungkin kita udah nunggu dari malam, jadinya yang orang simaksinya itu datang lebih cepat. Jadi sekitar jam 7-an itu udah buka lah. Jadi ketika udah buka itu kita langsung masuk. Jadi gue panggilin teman-teman gitu kan, ayo sini cepetan buat surat kesehatan gitu. Setelah udah kita packing ulang, semuanya kita beresin, dan kita mulai ke atas naik gitu kan. Jadi udah pas sampai pos simaksi, kita kasih simaksinya dan kita naik ya, di briefing lah, nggak boleh ngelakuin hal ini, nggak boleh metik sesuatu kecuali foto dan segala macam lah pokoknya. Nah, udah akhirnya kita berangkat sekitar jam setengah 9-an. Itu udah trik banget. Tahu sendiri kan Jalur Putri itu waktu naik itu kan masih terbuka banget gitu kan, terbuka sampai akhirnya kita masuk hutan. Perjalanan ke pos 1 itu agak cepet ya, karena mungkin kita juga udah istirahat cukup banyak, juga cepet. Tapi mungkin kelelahannya mungkin karena perjalanan dari base camp ke pos 1-nya itu kan, pertama itu kan agak kebuka banget gitu, dan sedangkan jam setengah 9 itu matahari lagi cerah-cerahnya gitu kan, jadi mungkin kecapeannya di situ. Jadi nyampe di pos 1 kita istirahat dulu ya kan, minum segala macem ya kan, terus lanjut ke pos 2 ya kan. Nah di situ kita mulai apa namanya, nyemil dikit gitu kan, kayak kurma atau biskuit gitu kan, biar gak lapar. Dan ketika itu tuh sekitaran jam, masih pagi lah, masih jam sebelum zuhuran lah gitu kan. Kita lanjut di pos 3. Nah di pos 3 ini sebenarnya kita mau, ketika itu mau makan gitu kan, tapi katanya nanggung, kita lanjutin aja ke pos 4. Nah pas sampai di pos 4 itu, ini lumayan kan, jaraknya kan agak lumayan ya. Jadi dari pos 3 sampai pos 4 itu jaraknya itu lumayan ya kan. Dan di situ ya gue kram ya kan, jadi udah otot-otot paha itu udah mulai ketarik gitu kan, jadinya udah dipakai koyo, balsam segala macem lah di kaki lah gitu kan. Jadi sempat berhenti tuh beberapa saat sampai akhirnya kita sampai di pos 5. Nah, di pos 5 ini perut udah keloncongan. Jadi ketika itu ada 2 kloter ya. Kloter pertama itu dia udah duluan di depan, kloter kedua itu masih stay, termasuk gua gitu kan, yang istilahnya yang lemas-lemas lah, lemah-lemah gitu lah istilahnya. Lemah-lemah itu di belakang semua. Jadi kloter pertama itu udah duluan, udah nyampe di pos 5, bukan di pos 5 sih, ya istilahnya udah masuk Surya Kencana gitu, Surken, alun-alun. Dan gua baru naik gitu kan. Jadi pas udah naik itu
teman-teman tuh udah nungguin di situ gitu kan. Sebenarnya sih udah nggak kuat, soalnya kan kita kan maunya wilayah barat bukan wilayah timur kan. Jadi wilayah barat itu kita harus jalan lagi tuh 2 kilometer sampai ke dan deket pintu untuk ke puncaknya lah. Jadi pas sudah nyampe di uh, Surya Kencana itu awalnya, jadi pertama kita duduk dulu ngaso gitu kan. Sebenarnya perut udah keroncongan ketika itu, selalu sampai jam 2 siang lah, jam setengah 2 atau jam 2 siang lah lupa. Jadi pas kita akhirnya kita lanjutin jalan, terus itu kabut udah ada tuh, pokoknya kabut udah istilahnya udah turun lah, kita lanjutin. Nah di situ tuh feeling udah berasa, oh ini bakal hujan nih gitu kan. Ya udah akhirnya dilanjutin jalan, dan pas kita nyampe di tempat yang kita bakal diriin kemah, ketika itu gak ada satupun orang yang berpikir buat bangun tenda. Karena apa? Kabut doang dan masih ada cerah lah, awan masih ada ada kelihatan biru-birunya lah gitu langit lah, ya kan. Gak ada sama sekali pikiran buat hujan, walaupun tadi gue sempat feeling. Akhirnya kita langsung masak mie segala macem, kita keluarin semua persediaan, dan baru aja naro, ya kan, dan baru ada manasin tuh apa istilahnya, manasin air, hujan langsung turun. Dan turunnya gak gerimis tapi langsung deras gitu. Wah kita kacau kan ketika itu, udah kabut turun, ya kan, ini udah gimana ya kan. Jadi kita bagi dua, ada yang bangun tenda, ya kita bagi tiga, kita bagi tiga kelompok. Yang pertama bangunin tenda, yang pertama bangunin tenda, yang kedua menjaga tas-tas biar nggak basah, yang ketiga tetap masak biar nanti ketika tenda udah jadi semua udah rapi, makanan juga udah siap, jadi tinggal santap. Jadi ketika itu sekitar jam 2 atau jam 3-an lah. Jadi pas itu langsung kita sholat, jamaah langsung ke asar, akhirnya kita makan. Dan setelah itu kita istirahat lah, setelah makan itu kita istirahat sampai akhirnya malam kita makan malam, ya sekitar habis isya kalau nggak salah, sekitar jam 7 atau jam setengah 8 kita makan malam. Dan sekitar jam 2 malam kita dibangunin bersiap untuk packing. Ketika itu tuh masih hujan ya, jadi keadaan malam itu kita diguyur hujan juga, sempet cerah sih, tapi mungkin karena embun jadinya itu basah semua. Dan mau nggak mau karena kita lintas, jadinya barang-barang harus kita bawa ke puncak. Ketika itu istirahat udah cukup banget ya, jadi dari jam 4 sore ya kita udah stay di tenda sampai jam 2 malam.